Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih solihah? Baik kan? Materi Matsama kali ini tentang pendidikan anti korupsi bagi siswa. Sebelum ke materi, yuk kita tepuk anti korupsi dulu ya. Tepuk anti korupsi. Aku jujur, aku hebat, tanpa korupsi. Yes, 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 luar biasa. Sekali lagi ya, tepuk anti korupsi. Aku jujur, aku hebat, tanpa korupsi. Yes, 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 luar biasa. Anak-anak, apa sih korupsi itu? Ada yang tahu? Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi, apa korupsi itu anak-anak? Yaitu penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi, atau bisa dikatakan korupsi itu tidak jujur. Nah, apakah korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat? Tidak. Apakah korupsi hanya dilakukan oleh orang yang sudah bekerja? Tidak. Ternyata korupsi juga pernah dilakukan oleh siswa. Na'udzubillah. Apa sih contoh korupsi yang dilakukan oleh siswa? Misalnya, yang pertama, suatu hari ada ulangan tema. Sebagaimana biasa, Fatimah selalu belajar soal-soal di malam harinya. Berbeda dengan Sarah, ia tetap bermain gadget hingga tidak belajar dan lupa kalau ada ulangan tema. Agar tidak dimarahi orang tuanya, Sarah mencontek ketika ulangan, sehingga nilainya bagus. Nah, perbuatan mencontek inilah yang dinamakan korupsi siswa. Dinamakan apa anak-anak? Korupsi yang dilakukan oleh siswa. Mengapa? Karena ia tidak jujur. Maka janganlah sekali-kali mencontek. Anak-anak yang solih dan solihah yang Ustazah Agustin sayangi, contoh korupsi yang dilakukan siswa yang kedua adalah Alvin berangkat sekolah, disuruh mamanya menabung 20.000. Uang tabungan ditaruh di tasnya. Karena ingin membeli jajanan yang lain, Alvin mengambil uang tabungan 5.000 untuk membeli jajan. Padahal tadinya sudah diberikan uang saku. Perbuatan Alvin termasuk korupsi. Mengapa anak-anak? Karena mengambil uang tabungan miliknya sendiri tanpa bilang ke orang tuanya. Nah anak-anak, contoh korupsi yang dilakukan siswa yang ketiga, misalnya Saskia
bendahara di kelasnya. Tentu uang kas kelas sangat banyak di bawah Saskia. Karena akan ada acara keluarga, Saskia ingin membeli baju berwarna pink bertabur keemasan. Sudah bilang ke orang tuanya berkali-kali agar dibelikan baju. Namun orang tuanya hanya janji dan janji karena belum memiliki uang. Suatu hari Saskia berani memakai uang kas kelas untuk membeli baju pink dengan ditemani kakaknya. Nah anak-anak, perbuatan Saskia inilah yang termasuk korupsi. Mengapa anak-anak? Karena menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Anak-anakku yang hebat, dari ketiga contoh korupsi tersebut harus kita hindari. Mengapa? Karena perbuatan jujur harus kita biasakan sejak kecil agar dewasa nanti bisa amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Setuju anak-anak? Setuju. Jadi jujur langkah awal melawan korupsi. Nah anak-anak, apa sih manfaat dari jujur? Pertama, dapat dipercaya banyak orang. Ya apa tidak? Iya. Yang kedua, memiliki banyak teman. Yang ketiga, merasakan hidup damai. Dan yang keempat, hatinya tenang, disayang banyak orang. Senang apa tidak? Senang. Nah, makanya harus selalu berbuat jujur. Lalu, apa sih akibatnya jika kita tidak jujur? Pertama, tidak dipercaya orang selama-lamanya. Yang kedua, hidup tidak tenang. Yang ketiga, tidak disukai oleh orang lain. Dan yang keempat, temannya sangat sedikit. Anak-anakku yang hebat, bagaimana sih caranya untuk mencegah korupsi? Yang pertama, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, rajin beribadah, terutama sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Yang ketiga, carilah pergaulan yang positif. Dan cara mencegah korupsi yang keempat, bertemanlah dengan teman yang jujur, bukan yang suka bohong. Untuk mencegah korupsi, selain jujur, hal yang bisa dilakukan siswa diantaranya. Yang pertama, bertanggung jawab. Contoh, menghormati ustadz-ustadzah, kedua orang tua, dan mematuhi
tata tertib. Yang kedua, selalu disiplin, tidak terlambat masuk sekolah dan mengerjakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, berbuat adil, tidak membedakan teman dan menolong kepada siapapun tanpa pilih kasih. Yang keempat, mandiri, setiap hari menata mata pelajaran sendiri, bukan ditatakan oleh orang lain. Selain itu, merapikan kamar tidur dan memakai baju sendiri. Yang kelima, kerja keras, selalu mengikuti pelajaran di kelas dan belajar yang rajin setiap hari. Dan yang keenam, peduli sesama, yaitu berbagi kue dengan temannya dan membantu temannya jika kesulitan. Anak-anakku yang hebat, mari kita hidup tanpa korupsi. Korupsi bikin frustasi. Korupsi hidup di bumi terasa sepi tanpa sanak famili. Jujur itu hebat. Pikiran sehat, semoga selamat dunia akhirat. Amin. Demikian yang dapat Ustazah Agustin sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih.